SWT. Kaum Ad mati, hancur. Kaum Samud mati. Kaum Madian mati. Kenapa yang terlaknat ini masih hidup? Pertanyaan ini pernah kutanyakan kepada guruku di Al-Azhar, Syekh Muhammad Jibril. Syekh Muhammad Jibril, kenapa Allah tak binasakan Palestina? Kenapa Allah tak binasakan Israel di Palestina? Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya, Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali teman-teman sekalian, kita kembali untuk berapologetika dan kali ini kita akan membahas UAS, yaitu Ustadz Abdul Somad. Di mana teman-teman sekalian dalam sebuah ceramahnya yang udah viral, di mana dia menjelaskan tentang bangsa Israel, di mana ada seorang umat bertanya kepadanya, kenapa Allah tidak membinasakan bangsa Israel? Ya, dan dia katakan sebagai kesimpulannya bahwa kalau satu bangsa Israel sudah dibinasakan oleh Allah, lalu orang Islam masuk surga pakai tiket apa? Ya, karena menurut Ustadz Abdul Somad, Israel atau orang-orang Israel itu bisa dipakai menjadi tiket masuk surga. Dan itu terlihat teman-teman sekalian dalam penjelasannya bahwa penuh kebencian, penuh kemarahan terhadap bangsa Israel. Oleh karenanya teman-teman sekalian, mari kita langsung lihat dulu videonya yang ada berikut ini. Israel, kenapa tidak dibinasakan Allah dia? Kenapa tidak dimatikan Allah? Menangis Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi mencerita kepada Syekh Abdul Sattar. Syekh Abdul Sattar menceritakan itu berlinang air mata. Aku sekarang menceritakan itu kepada kalian dengan berlinang air mata. Kenapa tidak dibinasakan Allah SWT? Kaum Ad mati, hancur. Kaum Samud mati. Kaum Madian mati. Kenapa yang terlaknat ini masih hidup? Pertanyaan ini pernah kutanyakan kepada guruku di Al-Azhar, Syekh Muhammad Jibril. Syekh Muhammad Jibril, kenapa Allah tak binasakan Palestina? Kenapa Allah tak binasakan Israel di Palestina? Apa kata Syekh Muhammad Jibril? Kalau Allah membinasakan Israel, lalu kau masuk surga pakai apa? Sadis sekali teman-teman. Allah biarkan mereka hidup supaya kau berjihad di jalan Allah. Tapi bukan berarti selesai acara ini kau beli tiket ke Palestina. Belajar engkau serius sampai doktor, sampai profesor, lalu dengan uangmu, dengan hartamu, dengan ilmu. Oke, teman-teman sekalian, itulah videonya yang sudah kita dengarkan. Dan teman-teman sekalian, mungkin teman-teman sekalian bisa menilai bahwa apa yang disampaikannya itu bukan hanya sekedar penjelasan biasa, tetapi ini mengandung suatu kebencian teman-teman sekalian, di mana bangsa Israel ini dijadikannya sebagai tiket. Dan saya rasa umat yang tidak bisa mencerna apa yang menjadi penjelasan daripada Abdul Somad ini akan menjadikan umat radikal teman-teman sekalian, dan berpikir bahwasannya orang-orang Yahudi atau orang Israel ini ya perlu dibinasakan ya, supaya kita bisa masuk surga gitu. Karena dalam penjelasannya teman-teman, bangsa Israel ini ya tidak dibinasakan oleh Tuhan karena bangsa Israel harus dipakai oleh orang Islam untuk menuju surga. Jadi teman-teman, tentu saja pengajaran seperti ini sesat dan juga tidak patuh untuk diikuti teman-teman sekalian. Karena Tuhan yang menciptakan langit dan bumi tidak pernah menginginkan agar umat ciptaannya ini saling menjatuhkan, saling berperang, saling bunuh-membunuh. Tuhan tidak membiarkan hal itu. Dan yang perlu kita sampaikan sebagai sanggahan saya kepada Ustadz Abdul Somad, ingat Pak Ustadz, bahwa agama Anda dan juga agama Kristen mengakui bagaimana kedaulatan Allah dalam menyertai bangsa Israel. Di mana teman-teman sekalian, bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan kita sudah melihat kisahnya bahwasanya bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir itu penuh dengan mukjizat yang luar biasa. Ada 10 tulah yang dilakukannya di Mesir. Ya, bagaimana Allah melakukan tulah ini sehingga Raja Firaun pada waktu itu membiarkan mereka untuk keluar dari tanah Mesir. Nah teman-teman, kita juga melihat kisahnya
bahwasanya bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, banyak tantangan, banyak rintangan yang mereka hadapi. Tetapi Tuhan terus menyertai mereka. Bahkan ketika mereka memberontak terhadap Tuhan, yang melalui Nabi Musa ya, mereka menyalahkan Musa, mereka menyalahkan pemimpin-pemimpin bangsa Israel yang kerjasama dengan Musa untuk mereka keluar dari tanah Mesir. Dan juga ketika mereka tidak punya makanan, tidak punya air untuk diminum, itu mereka semua bersungut-sungut. Tetapi ingat bahwa Tuhan tetap menyayangi bangsa Israel. Tuhan tetap menyertai bangsa Israel. Dan yang lebih menariknya adalah Tuhan terus memberikan kemenangan demi kemenangan bagi mereka. Ya. Dan sampai pada hari ini, Tuhan masih menyertai bangsa Israel. Nah, kalau Ustadz Abdul Somad mengatakan hal ini sama halnya untuk mengajak umat Islam berjihad ya di jalan Allah untuk apa? Untuk memerangi bangsa Israel. Bahkan tadi kita lihat bahwa Ustadz Abdul Somad ini mengkaitkannya tentang peristiwa yang terjadi antara Palestina dengan bangsa Israel. Nah, teman-teman sekalian, ini video Abdul Somad ini sudah viral ya di mana-mana. Dan saya percaya bahwa ada banyak sekali yang memberikan komentar ya bahwasanya pengajaran seperti yang diajarkan oleh Ustadz Abdul Somad ini adalah ajaran sesat dan ajaran yang mengajak umat untuk menjadi seorang radikal ya dan fanatisme terhadap agama. Nah, jadi teman-teman kalau nanti dikatakan bahwasanya ini Islam ini bukan agama damai, agama yang memaksakan orang harus mengikuti ajarannya gitu ya. Itu nanti bisa orang demo di mana-mana. Mereka tidak terima ketika kita katakan demikian. Tetapi ajaran-ajaran seperti disampaikan oleh Abdul Somad ini tentu saja ini membawa kekacauan teman-teman sekalian. Jadi bisa dikatakan nantinya Islam punya nilai tersendiri bahwa Islam bukanlah agama damai, tapi agama yang menciptakan kekacauan, teman-teman. Ya, jadi udah beberapa ustadz-ustadz yang melakukan hal demikian ya. Dan kita lihat sekarang teman-teman sekalian bahwa Tuhan tetap membela orang-orang benar. Nah, yang menarik di sini kita harus beritahukan bagi umat Muslim. Saya sebagai hamba Tuhan dan sebagai pelayan gereja dan juga orang lapangan dalam dunia penginjilan. Maka saya mau sampaikan kepada Ustadz Abdul Somad. Dengar dan kiranya ini Ustadz Abdul Somad renungkan baik-baik. Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Untuk itu, mari saya tunjukkan ayatnya. Apa yang harus umat Muslim dan juga termasuk Ustadz Abdul Somad ini harus renungkan baik-baik. Apa yang disampaikan Tuhan melalui firman-Nya. Dan yang telah diimani dan telah dipercayai oleh bangsa Yahudi dan juga orang-orang Kristen di seluruh dunia. Untuk itu, mari kita langsung saja untuk melihat ayat firman Tuhan yang ada berikut ini. Kita melihat di dalam kitab Kejadian pasal 27, ya, ayatnya yang ke-29. Firman Tuhan berkata, bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Jadi firman Tuhan ini Pak Ustadz Abdul Somad menjelaskan bahwasanya bangsa-bangsa akan takluk kepada bangsa Israel. Ya, Israel ini nama kedua daripada Yakub. Karena sebelumnya karena Israel itu disebutkan Israel adalah ke-12 suku atau ke-12 anak daripada Yakub, teman-teman sekalian. Dan Yakub ini punya arti sebelumnya itu seorang penipu dan Tuhan menggantikannya itu memberikan nama Israel, yaitu orang yang dipilih, orang yang disayang, orang yang dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Sehingga diberilah nama Israel dan itu berdasarkan daripada ke-12 suku atau ke-12 anak-anak daripada Yakub. Nah, teman-teman sekalian, yang menarik di sini, yang harus ditahu oleh umat Muslim dan juga Ustadz Abdul Somad yang mengutuki bangsa Israel dan yang berikan penjelasan yang ngawur tentang bangsa Israel, kenapa mereka harus ada dan kenapa mereka tidak dibinasakan dan tidak dibunuh, ya, mungkin dimatikan secara keseluruhan oleh Tuhan. Ya, ini alasannya, karena mereka adalah orang yang diberkati oleh Tuhan, karena mereka adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, mereka umat pilihan Allah. Ya, bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Ya, jadi teman-teman sekalian, termasuk agama Islam, termasuk seluruh negara
Ya, bahkan dikatakan di sini bangsa-bangsa akan takluk kepadamu. Ya, ini jelas firman Tuhan katakan bahwa semua bangsa akan takluk kepada bangsa Israel. Dan itu hal yang real, nyata adanya. Ya, sampai hari ini bangsa Israel tidak bisa dikalahkan. Itu karena apa? Karena Tuhan ada di pihak mereka. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Saudara-saudaranya siapa? Termasuk keturunan daripada Ismail. Ya, itu juga merupakan saudara-saudara daripada Israel ini. Jadi teman-teman sekalian, buat saudara-saudaranya, bahkan ke-11 suku yang lain, ke-11 anak yang lain ya, ke-11 anak yang lain, itu juga ya harus sujud kepadanya. Dan dikatakan, siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Nah, teman-teman sekalian, saya mau katakan bahwasanya ketika Ustadz Abdul Somad mengutuki bangsa Israel, maka firman Tuhan berkata, Anda juga akan menjadi orang yang terkutuk. Tetapi jika engkau memberkati bangsa Israel, maka engkau juga akan menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Jelas firman Tuhan ini singkat, padat, dan jelas ini. Dikatakannya orang yang mengutuki bangsa Israel akan dikutuk oleh Tuhan. Dan orang yang memberkati Israel akan diberkati oleh Tuhan. Jadi sekali lagi ceramah daripada Ustadz Abdul Somad ini sangat bertentangan dan tidak masuk akal. Ini ajaran sesat. Dan ini tidak boleh dicontoh baik umat muslim maupun juga umat Kristen yang mendengarkan ceramah daripada Ustadz Abdul Somad ini. Jadi teman-teman sekalian, kiranya kita berhikmat, kiranya kita pandai, dan kita bisa menyimak segala sesuatunya sehingga kita tidak terjerat di dalamnya, dan kita berpikir bahwa apa yang disampaikan oleh pemimpin-pemimpin agama merupakan hal yang benar. Saya mau katakan kepada kita, ujilah segala sesuatunya, karena dari buahnya kita bisa melihat kepemimpinan yang baik daripada seorang pemimpin. Terima kasih teman-teman sekalian sudah setia untuk menonton channel TV Laskar Kristus. Dan sampai ketemu di video-video saya yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.